Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainatul Ainin dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen. Di sini saya akan membacakan resume materi yang telah saya buat selama PPK Universitas. Untuk yang pertama yaitu bagian akademik. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang memiliki 5 jalur masuk, yaitu Senam PTN, SBMPTN, SPAN PTKIN, UM-PTKIN, dan jalur mandiri. UIN Maliki ini memiliki 7 fakultas, yaitu Fakultas Tarbiyah, Fakultas Syariah, Ekonomi, Saintek, Psikologi, Kedokteran, dan Humaniora. Di dalam UIN ini mempunyai Maha Jami Sunan Ampel Al-Ahli sebagai pusat pengembangan karakter. Melalui pendidikan yang kita punya, baik itu untuk pengembangan bahasa dan lain-lain, diharapkan semua mahasiswa UIN Malang menjadi generasi unggul dan moderat, toleran, dan prinsip serta nilai-nilai keragaman memiliki jati diri keislaman yang kuat. Untuk bidang akademik, biasanya berlangsung selama 8 semester, atau kurang lebih 150-160 SKS yang harus diselesaikan, dan kemudian melakukan penelitian, baik itu skripsi atau pengabdian masyarakat. Pengembangan kepribadian yaitu adalah mata kuliah yang menjadi ciri khas UIN Malang yang membedakan dengan UIN-UIN yang lainnya. Untuk sistem akademik, seluruh mahasiswa harus memprogramkan mata kuliahnya secara mandiri, kecuali untuk mahasiswa baru karena mahasiswa baru sudah diprogramkan. Memprogramkan mata kuliah harus berkonsultasi dulu kepada dosen penasihat akademik yang ada di prodi atau fakultas masing-masing. UIN Maliki memiliki 4 pilar kekuatan, yaitu ulul albab, dan menjadi intelektual profesionalitas. Lulusan UIN Maliki adalah lulusan yang berkarakter ulul albab. Dan yang kedua adalah bidang kemahasiswaan. Menjadi bagian dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sangatlah tidak mudah. Kampus ini terkenal sebagai kampus yang sangat nyaman dan sejuk. UIN Malang berbeda dengan kampus-kampus yang lainnya. Orang yang memiliki mental spiritual itu ada 3 indikator, yaitu berpikir ilmiah. Mahasiswa harus melakukan transformasi gaya belajar dari tingkat 1 menuju pola pikir atau belajar di perguruan tinggi. Kampus kita, yaitu kampus keagamaan yang bernaung di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia. Inilah yang membedakan dengan kampus lain. Semangatnya adalah dipengaruhi oleh nilai cita-cita menegakkan ajaran Islam. Selain berpikir ilmiah, juga harus berpikir positif dan berperilaku positif. Indikator berperilaku positif yaitu tampil dengan gaya khas mahasiswa UIN Malang dan berbicara sopan. Mahasiswa harus kreatif. Kreatif di sini artinya selalu tampil dalam memerankan diri di tengah-tengah masyarakat dengan berbagai macam kreativitasnya untuk bisa dikembangkan. Ada 18 kegiatan mahasiswa yang ada di UIN Malang untuk memfasilitasi potensi mahasiswanya. Kampus UIN Malang mengajak seluruh mahasiswanya agar berpartisipasi aktif dalam kegiatan intrakampus atau intrakurikuler. Nanti, pada saat lulus S1, mahasiswa UIN Malang dituntut untuk mengumpulkan SKKM atau Satuan Kegiatan Mahasiswa. Maka dari itu, mahasiswa tidak boleh hanya menjadi mahasiswa kupu-kupu atau kuliah pulang. Dan untuk saat ini, UIN Malang ada program percepatan, yaitu pada saat semester 7 sudah boleh mendaftar akselerasi jenjang S2. Maka dari itu, jangan hanya mengenal diri sendiri, kenali orang lain, kampus, kenali perpustakaan, kenali organisasi-organisasi yang ada. Untuk materi resume selanjutnya, yaitu tentang DEMA atau Dewan Eksekutif Mahasiswa. DEMA sendiri adalah organisasi intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa lingkungan atau di level universitas. DEMA memiliki beberapa lingkup, di antaranya lingkungan universitas,
fakultas, dan jurusan. DEMA memiliki fungsi sebagai pelaksana organisasi kemahasiswaan. DEMA ini sangat sama dengan BEM atau BEM jika di kampus lain. Sesuai dalam SK Dirjen 4961 dijelaskan bahwa DEMA memiliki fungsi sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan. Yang kedua, sebagai lembaga yang mengkoordinasi instruksi pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan. Tugas DEMA adalah yang pertama, melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disiapkan Senat Mahasiswa. Yang kedua, mengkomunikasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Dan yang terakhir adalah melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. Dan Dewan ini ada yang mengkoordinasi antara kemahasiswaan yang ada dalam universitas. Dewan Eksekutif Mahasiswa ini memiliki 6 kementerian. Yang pertama, Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri ini yang nantinya akan mengkoordinasikan atau mengkomunikasikan di lingkungan internal UIN Malang. Dan yang kedua yaitu Kementerian Luar Negeri, yang akan mengkomunikasikan lembaga-lembaga yang ada di UIN Malang sehingga kita tidak hanya kuat secara internal, namun juga kuat secara eksternal. Kementerian Sosial, Hukum, Politik, Kementerian ini lebih ke pengembangan ataupun kajian terkait isu-isu yang berkaitan dengan hukum dan politik. Yang kemudian yaitu Kementerian Agama ini adalah bentuk upaya kami mengkolaborasi sebagai kampus ulul albab. Untuk selanjutnya, yaitu Kementerian Pengembangan dan Kreativitas, yaitu kementerian yang mengkoordinasi antar kementerian untuk mendukung beberapa program kemahasiswaan. Dan yang terakhir yaitu Kementerian Komunikasi dan Informasi. Kementerian ini berfungsi untuk lebih ke publikasi yang lebih kebandingkan apa yang dilakukan atau dilaksanakan beberapa kegiatan. Untuk periode DEMA 1 tahun ke depan memiliki beberapa program. Salah satunya yaitu Sahabat Desa, yaitu program kerja untuk meningkatkan terkait kepekaan mahasiswa terhadap masyarakat sekitar yang nantinya akan berkolaborasi dengan mitra-mitra yang ada dalam organisasi. Dan yang selanjutnya yaitu Senat Eksekutif Mahasiswa, berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinir DEMA, UKM, dan HMJ. Fungsinya yaitu ada 4, advokasi, legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Komisi yang pertama yaitu advokasi dan hukum, yang kedua menaungi organisasi dan kemahasiswaan, yang ketiga administrasi dan komunikasi. Senat ini sebagai penerima aspirasi mahasiswa. Jadi apabila ada keluhan dari mahasiswa terkait UKT, terus terkait kebijakan-kebijakan yang baru, bisa memberikan aspirasinya melalui Senat. Untuk tugas SEMA, yaitu menguasai dan mengontrol DEMA universitas, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA universitas. Yang ketiga, memberikan pengesahan setiap laporan. Terus yang selanjutnya yaitu memfasilitasi aspirasi mahasiswa. Yang kelima, mengawasi setiap kebijakan, keputusan yang diambil oleh DEMA universitas. Yang keenam, merancang dan menetapkan peraturan organisasi. Ketujuh, mengesahkan peraturan DEMA. Yang kedelapan, menjadi mitra kerja DEMA dalam melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan. Dan yang selanjutnya adalah materi tentang UKM. Ada sekitar 15 UKM yang ada di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Yang pertama yaitu Menwa, UKM Resimen Mahasiswa Satuan 811 Wirasakti Yuda Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Apa sih itu Menwa?
Sejarah Menwa diawali pembentukan oleh Jenderal A.H. Nasution pada tahun 1959 di Jawa Barat dan selama dilatih di Kodam Siliwangi. Widya Santrena Dharma Siddha adalah semboyan resimen mahasiswa Indonesia yang memiliki arti penyempurnaan pengabdian dengan ilmu pengetahuan dan ilmu keprajuritan. Panca Dharma Satya merupakan panji resimen mahasiswa. Warna ungu merupakan warna baret yang memiliki makna mulia, berpengetahuan, dan terpelajar. Untuk asas dan dasar pendirian Menwa ini yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu cukup untuk Menwa, yang kemudian kita lanjut ke UKM Pramuka Rencana Maulana Malik Ibrahim Dewi Chandrawulan 2001 yang diketuai oleh Haidar Nasif dan Wakil Ketua Dewan Rencana yaitu Nasrul Sofi Hatu Ular. Untuk program kerjanya yaitu ada 4. Yang pertama, Anjang Sana, Perkemahan Wirakarya, Temu Alumni atau Family Gathering. 4. Yaitu Musyawarah Dega. Terus untuk tugasnya, rapat kerja, rapat bulanan, rapat interga bidang, rapat triwulan, welcome party, rapat anggota, logout dan memo, pembuatan KTA atau Syifa, pembuatan seragam rencana, dan tabungan wajib. Yang kemudian yaitu UKM KSR PMI. Program kerja pengurus inti yaitu rapat bulanan, kartu kendali, pengukuhan AK, mustatah, dan disnatalis. Untuk program kerja Dikten yaitu pendelegasian, pelatihan pra-ujian PMI, latihan bersama, forum fasilitator, Diklatsar dan ujian PMI. Kemudian dilanjutkan UKM PSM GGB yaitu fokus pada bidang tarik suara, ada divisi kepelatihan, divisi kewirausahaan, divisi Laventus. Dan kemudian ekspresikan bakat di bidang konser PSGGB, mengikuti kompetisi regional, tampil dalam acara internal eksternal kampus. Untuk UKM seni religi yaitu ada divisi sholawat, gambus, nasyid, hasidah, qiraah, dan kaligrafi. Jiwaku adalah seni, dengan seni aku berkarya dan berdakwah. Untuk tujuan, membentuk kader Islami yang bertakwa dan memiliki jiwa pemimpin agamis, kritis, dinamis, kreatif, dan inovatif. Selanjutnya yaitu UKM Mapala Tursina, yaitu kegiatan utamanya adalah rekreasi, sosial, olahraga, dan ilmiah. Kemudian dilanjutkan dengan UKM Junior atau UKM di bidang olahraga. Cabang olahraganya diantara lain Persatuan Sepak Bola, Bola Voli, Bulu Tangkis, Tenis Meja, Asosiasi Bola Basket, dan Persatuan Sepak Takraw dan Catur. Untuk selanjutnya yaitu UKM Kopma Padang Bulan, yaitu menjadi koperasi mahasiswa yang mandiri, aspiratif, wadah pengembangan usaha serta pengembangan generasi berideologi koperasi. Bidangnya yaitu usaha, public relation, personalia, dan PSDA. Untuk kegiatannya sendiri yaitu pelantikan, rapat pengurus, Kopma Tulang, pelatihan lembaga, catering karyawan. Usaha Kopma yaitu Kopmart, counter, photocap, dan catering. Dan yang kemudian adalah UKM Jepret Club Fotografi, bidang fotografi dan videografi. Motonya yaitu aku ada untuk mengabadikanmu, bersamamu kulihat dunia nyata. Untuk kegiatannya sendiri yaitu open recruitment, diklat, pameran,
millet, hunting besar, dan Mustang. Dan kemudian UKM Symphony FM. Program ini adalah program unggulannya yaitu off-air, Symphony Indie Award Station, on-air, siaran harian dari pagi sampai malam, kemudian weekly P program, English Day, Yaumul Arah, by siaran Sobat Muda. Memberi informasi pendidikan dan dakwah yang didukung dengan musik-musik zaman sekarang. Dilanjutkan dengan UKM Teater Komedi. UKM ini mewadahi berbagai kesenian, musik, seni rupa, tari, sastra, dan peraktoran. Untuk kegiatannya yaitu latihan teater sederhana sesuai kebutuhan peran. Kemudian UKM LKP2M. Biro-biro LKP2M yaitu kajian, penelitian, dan keorganisasian. Aktif kompetisi dan prestasi lomba, serta aktif menulis di media sosial. Yang terakhir, UKM UAPM Inovasi, merupakan UKM yang bergerak di bidang jurnalis, divisinya ada redaksi dan PSDM. Agenda rutinan diklat, jurnalis camp, sekolah filsafat, dan diskusi. Dan materi yang terakhir yaitu materi dari Bapak anggota DPR. Yang pertama yaitu peran dan peluang UIN atau PTKIN. Arus utama pengembangan teknologi digital. Terus yang kedua, liuk dan match dengan sektor industri. Ketiga, menjadi kekuatan sosial, teach no entrepreneur. Dan yang ketiga, epicentrum ajaran agama inklusif. Untuk jadi generasi unggul, UIN atau PTKIN menuju World Class University, yaitu Excellent in Research, Internationalization, a Talent Undergraduate by Quality of Teaching within Institutional Collaboration. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.